Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan bahas sistem pernapasan manusia. Anak-anak, ternyata manusia itu sangat membutuhkan oksigen loh untuk bernafas, karena bernafas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, kira-kira ada yang penasaran gak ya bagaimana sih cara proses bernafas? Yuk kita bahas bersama. Sebelum kita bahas, kali ini Bunda akan mengajak kalian nih. Bunda punya satu lagu. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Tunggu ya. Judul lagunya Sistem Pernapasan Manusia. Pakai nada naik becak ya. Tahu kan anak-anak? Kita mulai. Jika aku bernafas, ku menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus, ada lendir, jaga kelembapan, faring, laring, trakea, bronkus bercabang dua, menuju paru-paru yang dibungkus pleura, terjadi pertukaran oksigen CO2, alveolus itulah tempatnya, alveolus itulah tempatnya. Dari lagu yang kita sudah nyanyikan, sekarang anak-anak pasti sudah paham kan ya bagaimana proses pernapasan pada manusia. Bagaimana sih proses pernapasan pada manusia? Ya, benar sekali. Manusia bernafas menghirup oksigen pertama melalui organ bagian hidung, yang di dalamnya terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi menyaring udara yang kotor. Selain bulu-bulu halus, juga terdapat lendir di mana berfungsi untuk menjaga kelembaban pada hidung. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau disebut dengan trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus. Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut dengan bronkiolus. Berujung pada gelembung paru-paru yang disebut juga dengan alveolus. Nah, pada alveolus terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran antara oksigen atau yang disebut dengan O2 dan karbon dioksida atau yang disebut dengan CO2. Dari penjelasan video sebelumnya, organ pernapasan manusia, oksigen pertama kali masuk ke dalam rongga hidung, di mana rongga hidung ini menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Kemudian bagian yang kedua yaitu faring, di mana faring ini menyalurkan udara ke laring. Dan bagian yang ketiga ini disebut dengan laring. Laring ini berfungsi sebagai menghubungkan faring dan trakea. Kemudian urutan yang keempat yaitu trakea, di mana trakea berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Nah, di sini terdapat kotak suara dan yang bagian kelima ada bronkus, di mana bronkus ini mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian yang keenam adalah alveolus, di mana alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan pada bagian ini disebut dengan paru-paru, di mana paru-paru ini merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Selaput tipis itu disebut dengan pleura. Sekian penjelasan dari Bunda, semoga bermanfaat ya anak-anak. Nah, setelah ini akan ada tugas ya, silahkan diperhatikan dan disimak sampai akhir. Untuk tugas IPAS-nya, anak-anak tuliskan kembali lirik lagu yang judulnya Sistem Pernapasan Manusia ya. Kemudian yang kedua,
Kerjakan dan tulis ulang kembali lembar kerja siswa yang Bunda berikan pada tayangan berikutnya. Tulis sama gambarnya juga ya, digambar ulang ya. Oke, ini dia. Jreng-jreng. Tolong dikerjakan ya anak-anak. Ini masih masuk penilaian ya. Nah, tugasnya dikumpulkan pada minggu depan saat pertemuan IPAS selanjutnya. Semangat anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.